dia mau menikah gitu kan. Sama laki-laki rantau ya dari Malang yang nggak jelas masa depannya. Aku bener-bener nggak punya apa-apa mbak. Di tahun 2006 aku beliin rumah tanpa dia tahu. Gitu. Karena aku merasa wah pengorbanannya dia luar biasa gitu. Udah gagal nafas gitu. kan, udah parah. Nafas. Oh ya udah deh gitu. Terus 2 hari kemudian meninggal. Ya Allah, Terus innalillahi. karena anakku 4 dan 4-4-nya aku susuin kan mbak. Oke. Pandemi ini, di pandemi ini kita jadi tahu bahwa oh ternyata kita bisa kerja tapi di rumah aja cocok banget buat kita berdua. Menikah sama Mona itu targetku tuh udah ke situ. Aku pingin punya perusahaan, aku pingin banyak waktu untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Dan di hari Sabtu yang cerah ceria ini agak-agak panas sih. Aku kedatangan ini pasangan paling romantis ya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dari zaman saya bersuami sampai tidak bersuami. Aduh kasihan deh gue. Siapa lagi kalau bukan Indra Brasko dan juga Mona Ratuliu. Hai. Waalaikumsalam. Kalau ngelihat kalian berdua tuh kayaknya gimana gitu ya, mau jealous juga nggak mungkin ya. Jadi aku langsung aja ya guys, straight to the point ya. Kalian ini menikah lumayan ya? Dari tahun 19 tahun. Udah 19 tahun. Ya. 19 tahun. Bersamanya udah 24 tahun. Jadi 5 Pacaran tahun. 5 tahun. Pacaran 5 tahun, jadi 24 tahun. Udah kayaknya separuh umurnya Mona ya? Iya bener. Aku kan waktu itu 15 tahun. Lebih dari separuh umur aku mbak. Ya Allah. Aku ketemu Indra 15 tahun. Karena dianya umurnya menipu. Tapi aku emang tua sih, emang tua. Jangan Umurnya gitu dong. boleh Allah, belasan tapi kelakuan Alasan ya, Mbak. udah 20. menipu anaknya 4 guys ya. Artinya dia cinta mati nih sama Mona Ratuliu. mati. Tapi gini, kan kalian bedanya memang udah jauh ya. Berarti 13 8 tahun. tahun. 8 tahun. Oh, 8 tahun. Tapi itu ideal loh. Iya. Iya kan? Maksudnya berarti suami memang mengayomi ya. Makanya Mona Nah, betah sebenarnya ya. aku yang diayomin sama dia. Makanya itu tadi Mbak, aku bilang Mona ini bohongan gitu. Secara usia dia kelihatannya muda gitu, tapi dia sangat dewasa gitu. Oh, Sangat dewasa. beneran nih. Emang iya sih, dulu tuh aku 15 tahun tuh emang nggak main sama anak-anak seusia aku mbak. Karena aku main sinetron, jadi terfasilitasi lah ya ketuaan aku ini. Jadi kan jadi temen-temenku tuh Indra, waktu itu 15 tahun ya tuh kita ngumpulnya tuh sama Indra sama sutradaraku gitu. Terus ya gitu-gitu, emang tua juga sih akunya. Jadi ya emang seneng mainnya sama orang-orang yang lebih tua. Tapi karena anak tunggal, enggak ya? Enggak, Ya, aku kan ada kakak cowok. Oh, ada Dia nomor kakak. Bontot. Oh, bontot. Loh, biasanya anak bontot kan manja ya? Makanya. Kok bisa gitu, Ya nggak kenapa? tahu nih, antik aja kali ya. Emang. Nggak ngerti karakternya begitu. Itu yang aku ngelihat dia tuh dari anak-anak seusianya dia itu beda banget. Jadi dari awal mature. Oh, Udah apa? dewasa banget. Contohnya apa? Ya dari segi pemikiran, terus dia udah nggak suka yang main Iya, aku klub emang dari atau dulu nggak kemana suka. Oh, gitu. yang kelabing-kelabing gitu enggak? Malah berdua kita ininya ya sayang ya. Kita baru Enggak sih, aku emang nggak suka main sih emang. Iya. Makanya begitu ada syuting emang aku tuh suka tuh kerja, terus ngobrolnya kan serius ya sama orang-orang yang lebih tua gitu. Terus ya seneng lebih kalau dulu waktu aku umur 15-16 tahun tuh lebih seneng duduk di restoran diskusi apalah film lah apalah yang gitu loh. Jadi emang bener-bener serius sekali ya visioner orangnya. guys. Visioner. atau mungkin dia yang memang Padahal aku 15 tahun masih biar aku kecil banget loh ya. kepincut atau gimana atau strategi mungkin ya. Kamu kan strategi kamu boleh sayang. Enggak, tapi lucu ya, maksudnya kalian berdua ini kan sama-sama entertainer ya sebetulnya. Tapi punya konsep berkeluarga yang ini patut diacungi jempol sih. Karena tadi aku buka open Q&A nih guys, baru 1 jam. Aku ngetes nih, ternyata masih diinget sama orang sebagai pasangan yang ideal. Banyak yang nanya konsep berkeluarganya gimana sih? Apa ya, sebenarnya sih kita
aku beruntung juga punya Indra yang terbuka untuk diskusi. Terus Indra tuh mau belajar. Jadi kita sih sebenarnya kalau misalnya orang-orang iri deh sama keluarga kalian harmonis Iya. banget. Sebenarnya ini tuh sebenarnya hasil perjuangan. iya. Jadi bukan Pembelajaran dan perjuangan. ya. bukan simsalabim tiba-tiba kita begini juga gitu. Ketemu ya dua-duanya Beda nggak cocok. konsep. Indra keras. Oh. Sementara kalau aku sih sebenarnya tampak lembut tapi kalau punya prinsip tuh Kekeh. kuat kekeh gitu. Oh. Jadi ya sebenarnya kalau dilihat kita begini itu tuh hasil dari perjalanan kita yang sama-sama mau belajar gitu, sama-sama mau terima masukan. Indra dulu juga komplain melulu kok sama aku gitu, aku sebel aja gitu dikomplain, tapi lama-lama bener juga ya kayaknya gue tuh mesti lebih begini gitu. Dan ternyata seiring sejalan sama-sama saling memperbaiki diri, gimana cari nyamannya deh, tinggal berdua kan pengennya seumur hidup, kalau nggak nyaman kan nggak enak banget gitu. Jadi ya memang hasil belajar juga, hasil perjuangan juga, jatuh bangun juga sih sebenarnya, bukan yang dari sananya udah begitu juga enggak. Akhirnya kita punya punya dua konsep yang memang ya membuat kita jadi seperti ini. Itu sebuah pernikahan ya memang harus dirawat dan dipertahankan. Dipelihara ya. Dipelihara. Jadi Dan mungkin dipelihara. kalau buat aku satu lagi yang paling sederhana sebenarnya tapi susah adalah di pernikahan tuh mesti saling aja, saling apapun saling deh. Mau komunikasi ya saling, mau memberi ya saling, mau sayang ya Menerima. saling. Kalau dua-duanya sih menurut aku dua-duanya mau saling mengusahakan ya mudah-mudahan bisa semakin lebih baik lah. Aku gitu. jujur aja Mbak, tadi malam aja, gitu ya. Itu jadi gini, kita yang merawat tadi, Iya. itu dari kita awal menikah, dari kita ketemu lah, dari kita ketemu sampai menikah, itu terus kita rawat. Jadi buat kita itu hubungan yang pasangan gitu ya, hubungan yang sehat itu pada saat pacaran kan. Oke. Ada rasa kangen, Ah. ada rasa deg-degan Iya. gitu. Terus pingin ketemu. Karena belum gitu. serumah ya. Nah, belum serumah. Belum tahu ada bau iler gitu ya. Nah, itu sampai sekarang itu Pengennya kita tuh rawat. dirawat kayak Oh. masih ada lah kayak gitu Masih gitunya ada. tuh pengennya masih. Sampai tadi malam aja itu kita masih, aku udah ngantuk gitu ya, aku pegangan tangan itu sampai dari dulu sampai sekarang Itu nggak pernah nggak nggak dilakukan. pernah nggak kita lakukan. Ketemu Kita lagi selalu besok kita, ya gitu. kita masih lihat-lihatan tangan, masih pegangan tangan, cium tangan gitu ya. Pokoknya ya kayak kita nggak yang ntar kita ketemu besok ya gitu. Sayang aku ngantuk nih, tapi aku nggak mau, aku mau ngobrol sama kamu gitu ya. Aku pegangin tangannya terus tiba-tiba tidur gitu. So sweet. Itu sampai sekarang gitu. Tapi percaya nggak sih kalau ini semua karena komitmen dari imamnya? Iya. Iya. Iya dong. Aku percaya sih, Iya, percaya iya, sih. iya. Berarti Sebenarnya Indra ini walaupun orangnya ya. committed banget dong. Iya dong. Iya sih. Ya, kalau bicara kan? komit sih pasti gitu. Iya. Karena aku memang nggak tahu, aku tuh kadang mendengarkan kata doa ya, doa Iya. dengan sakinah mawaddah warahmah. Heeh. Itu aminku tuh sampai ke dalam loh. Sampai yang amin ya rabbal alamin gitu. Sampai kayak gitu loh. Itu yang secara langsung dan mungkin itu suges juga Iya, gitu. iya. Dan sehingga itu menjadi komit gitu. Iya. Itu sih. Percaya sih, karena kalau aku lihat ya, yang lain itu sudah tahu sendiri ya, yang namanya dunia keartisan itu kan rentan ya. Iya, sangat. Apalagi kalau ya ini kan Indra masih aktif ya, syuting terutama. Nah ini nggak cemburuan nih apa? Mona sih dari dulu nggak pernah cemburu dia. Karena kita saling percaya, itu tadi saling Ya, tadi kalau gitu. aku sih ya mungkin nggak cemburunya bukan ya karena attitude-nya Indra itu menurut aku ya nggak perlu dicemburuin juga gitu, karena mungkin karena dia sudah memberikan kepercayaan kali ya, maksudnya emang selama ini juga tidak ada kecurigaan, jadi ya udah aku emang percaya sih ya. Enggak sih, aku sejauh ini kayaknya belum pernah Cemburu ada atau cemburu apa, nggak yang ada sih. gimana ya. Karena memang aku tuh berusaha semaksimal mungkin itu menunjukkan sama Mona itu bahwa udahlah, kamu nggak akan nyesel deh pilih aku. Promosinya setelah 24 tahun guys. Kamu pokoknya Orang nyaman marketing deh. yang Orang gitu ya, marketing. guys. Iya. Aku itu selalu bilang, benar. pokoknya nyaman deh, pokoknya aku. Nah, terus itu yang membuat aku jadi apapun aku lakukan untuk preventif. Jadi jangan sampai dia nggak nyaman. Kayak dagang asuransi ya. Jadi sebenarnya aku pingin dia tuh supaya dia tuh tetap nyaman gitu Iya. ya, nggak ada rasa Was-was, benar. khawatir atau apapun gitu. Jadi
selalu aku menunjukkan ke Mona bahwa ya nggak ada apa-apa gitu. Ya Nggak ada. itu pun kita usahakan saling Iya. sih. Jadi Iya. memang dua-duanya sih ya kita nunjukin bahwa aku juga sebagai perempuan bisa bekerja, bisa aktif banget ngapain Iya. aja boleh. Itu kan satu privilege Mbak buat Betul. aku gitu. Jadi aku pengennya tuh ngejagain supaya nggak ngecewain Indra, terus tiba-tiba nggak boleh kan akhirnya aku sendiri yang rugi gitu. Jadi emang kita saling ngejaga deh gitu. Jadi kalau dipikir-pikir perkawinan tuh sebenarnya simpel dong ya. Pertama kalau suami komit, istri juga bisa menyesuaikan. Sebetulnya kalau menurut Indra, ini apa yang terjadi dengan perkawinan-perkawinan yang selalu rapuh gitu? Kalau memang semua orang tuh bisa kayak kalian gitu. Boleh di-share nggak? Karena ini penting banget di Vena Melinda Channel tuh Indra ya sama Iya. Mona. Aku memang tidak mau kita mengekspos hal-hal yang negatif. Iya, Tapi benar. kita harus selalu sharing gimana nih bisa kayak kalian 24 tahun. Iya. Mungkin klise, tapi kan pasti ada dong sesuatu yang iya kan, yang Apa bisa ya? di-share, Nggak yang tahu aku. paling inti gitu, yang Karena kita orang emang bener-bener memang pernah misalkan Kalau- rasa bosen. mungkin kalau- Bosen nggak sama Mona? Emang cantik sih, tapi kan kadang cowok tuh suka ada Iya, umur ngeliatnya 40 itu ada lagi, nauti-nauti lagi. gitu tuh gimana tuh? kalau Heeh. bicara- Tuh, aku sih nauti-nauti. bilang sama Mona gitu ya. Kalau ada cewek cantik aku bilang sama dia. Iya. Oh gitu? Iya. Ih cantik banget ya, ih seksi banget ya gitu. Tapi ya sekedar menyampaikan, aku nggak tahu dari dulu itu aku tuh kalau ada sesuatu itu biasa curhat sama dia. Oh. Jadi kalau nggak curhat hal kecil aja di kantor tadi ketemu siapa gitu, terus ngapain aja di kantor. Aku kalau nggak cerita sama dia itu kayak kosong gitu. Bener. Malah kalau dibilang kamu tuh orangnya nggak bisa ini ya, nggak bisa diem gitu loh. Iya, aku merasa nyaman aja begitu cerita apa yang aku lakuin itu lega aja gitu. Nah demikian juga Mona gitu. Mona juga Iya. kadang kalau dia agak males ngomong itu agak males. Kebalik Mbak kita Kebalik. lagi perempuannya. Kebalik. Sebenarnya yang bawel Indra, yang Oh. cerewet gitu tuh Indra. Aku malah kayaknya yang agak lebih diem gitu. Tapi kalau di Kebalik. rumah, ya aku tanya kamu lagi ngapain aja tadi gitu. Aku yang tanya, nggak apa-apa gitu. Baru dia jelasin. Soalnya aku selalu pengen tahu gitu, apa sih walaupun kita nggak bersama gitu. Iya, Paling nggak iya. kita tahu apa yang dilakukan pasangan kita. Mungkin kalau menurut aku mungkin skala prioritas kali ya Mbak ya. Nggak tahu juga ya. Kalau menurut aku ya, mungkin kalau kita kebetulan prioritasnya adalah keluarga dulu, yang lain ngikutin gitu. Oke. Jadi kita fokusnya memang di keluarga gitu. Indra juga entah kenapa dia juga dulu kan sibuk banget karena dulu tuh dia IO, sering keluar kota dan lain sebagainya. Terus dia mulai cari cara gimana ya caranya biar aku bisnisnya tuh bisa jalan tanpa akunya, ya oke lah aku terjun tapi nggak yang Nggak kayak harus, begini banget. iya. Jadi dia memang tetap apapun yang terjadi fokusin gimana ya caranya ngasih waktu lebih ke keluarga gitu. Jadi keluarga yang lain ngikut gitu. Jadi kalaupun misalnya bisnis kita jalan, Iya. sebenarnya fokus kita tuh bukan bisnis keluarga nyesuaiin nggak gitu, Iya. tapi memang Dibalik ya. dibalik gitu. Keluarga dulu, insya Allah kalau kita, aku sih selalu percaya ya, kalau kita niat baik ke keluarga, insya Allah rezekinya Dilancarkan. nanti ngikutin gitu. Jadi magnet sih Mbak. Benar, Itu benar. aku memang dari dulu awal-awal aku karir gitu ya, dari yang kita nggak punya apa-apa dari nol. Iya. Bayangin Mona pada saat itu usia 15 belasan itu dia cukup terkenal lah gitu Iya, ya. iya. Dari segi karyanya dia di sinetron. Apa sinetronnya yang lagi ngetop banget Lagi itu? di Pelangi di Matamu. Oh Matamu. iya itu. Terus Aku bisu. lupus ya kan, lupus, terus janji hati, banyak lah yang boom tuh banyak banget Iya, film, sinetronnya dia. Nah terus tiba-tiba di usia 20 dia mau menikah gitu kan, Aha. sama laki-laki rantau ya dari Malang yang nggak jelas masa depannya. Aku bener-bener nggak punya apa-apa Mbak, bener-bener aku masih ngekos gitu ya. Bahkan teman-temannya dia itu berusaha untuk memisahkan aku sama dia. Kenapa? Gitu ya, karena melihat kasihan Mona cantik, gitu, famous gitu ya. Terus tiba-tiba pacaran sama orang yang nggak jelas, gitu kan. Oh. Yang ngintilin aku tuh kalau nemenin dia ada syuting lupus gitu ya waktu itu ya. Itu aku kita masih ini ya lagi ke Krismon ya sayang ya, lagi Krismon. Oh dulu. iya, itu Krismon Lagi tuh. Krismon. Aku nggak ada produksi, aku kan sempat di multi juga kan waktu itu syuting. Tiba-tiba
semuanya rerun. Jadi boleh dibilang saat itu memang Mona lebih melejit lah ya, Oh, secara iya, income dan lain. jauh lah. Tapi gitu. pede banget aku juga ya. manajerin. Nah, Oh ya itu. pede banget. Nah, itu sebenarnya Jangan marah ya guys. antara pede sama nggak tahu malu beda-beda. Oh jadi Gitu. itu bener-bener emang udah jadi target kayaknya nih. Jadi gini, nggak tahu kita itu mempunyai kenyamanan aja gitu. Klik ya langsung. Klik banget, iya, iya. klik banget. Itu kan nggak bisa dijelasin Iya, ya Mbak, benar, kenapanya tuh nggak Itu bisa adanya dijelasin. di hati gitu. Kadang-kadang aku mikir juga, iya ya kenapa ya aku mau sama kamu juga ya, maksudnya. Tapi kan nggak salah pilih. Iya, nggak salah pilih banget. Nah Tapi kan itu kan ada gambling hal-hal kan yang kita nggak nggak tahu iya, kan gitu. benar. Karena aku bener-bener yang dulu kebetulan ini area aku nih daerah sini nih. Iya, aku iya. dulu tinggal di Ampera, itu kos Mbak cuma 300.000 sebulan. Nggak sebulan. bisa bayar lagi. Nggak bisa bayar pula. Aku sampai pernah kos ya, karena belum 2 bulan apa 3 bulan nggak bayar, aku cuman mau balik ke kamarku ngambil baju gitu ya, pelan-pelan ketahuan ibu kos gitu ya, tiba-tiba pas kan kuncinya masih di aku kan, tak buka, barangku udah nggak ada, Mbak. Dia taruh di gudang sama ibu. Karena nggak bayar, Karena nggak udah bayar, bulan. udah 3 bulan. Oh, itu tahun 90-an berarti ya. Ya, deket-deket Iya kan? 99. 99. Kan Christmas 98. Iya iya benar-benar. Oh, Krismon itu Wow. merubah hidupku benar-benar miskin abis lah gitu. Jadi agen asuransi pernah, gitu kan. Jadi agen sales, jadi sales juga pernah gitu. Pokoknya aku lakuin aja gitu. Nah, bayangin Nah dia. itu yang aku lihat sih Mbak, maksudnya dia tuh mau usaha apa aja, Iya, iya. gitu. Aku lihat dia nggak pernah mentok gitu, nggak pernah mentok, putus asa, nggak pernah dalam keadaan titik terendahnya pun, Iya, iya. dalam keadaan terpuruk pun dia masih optimis, gitu. Jadi Itu karakter itu yang- itu karakter itu sih sebenarnya kan buat aku perempuan kan menurut aku itu yang paling penting. Tapi sorry ya, banyak loh kalau kita nih sebagai perempuan ngikutin dari nol gitu ya. Sampai akhirnya udah sukses. Kadang-kadang ya itu tadi aku bilang, cowok ada nautinya. Ini kayaknya Nah, udah lewat tuh. 40 kan? Udah dong. udah 45 lewat. Udah 45. Jadi nggak ada tuh bandel-bandel yang membuat istri menjadi was-was tuh nggak ada ya? Ini resikonya tuh nggak sebanding gitu. dengan resiko kehilangan. kebahagiaan yang luar biasa aku punya gitu ya. Tapi nggak semua orang bisa berpikir begitu. Nah, itu Nah, pasti ada sesuatu nih dari Indra, apa didikan orang tua kah? Apa memang Indra tuh seorang laki-laki yang sangat kuat prinsip dan karakternya? Bisa kan? itu bisa Iya jadi kan? gitu dari mungkin orang tua secara tidak langsung aku bisa melihat dari mereka gitu. Cuman kalau aku itu lebih gini sih Mbak, semua apa yang kita inginkan tuh bisa kita dapat apabila kita usaha dan ikhtiar. Itu sih. Jadi memang hidup ini harusnya didesain, nggak bisa biarin aja. Ya kalau Indra terplanning Gitu. sih ya Oh. orangnya. Nggak bisa yang kita ikutin apa istilahnya Ikutin aja air deh, nanti gimana air nanti mengalir itu gitu. Indra Oh, enggak. nggak ada. Jadi dia tuh memang mungkin karena ya itu dia by design, terus dia tuh mungkin untuk ambil satu keputusan kadang-kadang lama karena dia mikirin banget nih resikonya Oh. apa, Resikonya. nanti kalau misalnya kepentok ke sini tuh mesti gimana gitu kali ya. Jadi pada saat keluar kenakalan laki-lakinya Nggak mungkin dia tuh sebanding. jadi mikir Oh, begitu juga jadi- nggak kali ya. sebanding dengan Iya, iya. Karakter apa yang berarti aku ya, dapetin karakter. gitu loh. Iya, iya. Tapi yang aku dapetin ini udah istilahnya udah insya Allah bahagia dunia akhirat gitu. Amin. Gitu loh. Itu yang aku dapetin, aku nggak berani menaruhkan resiko Iya, ya iya. dengan umpamanya ya flirtingan. Iya, gitu. iya, itu. Itu dengan hal-hal yang kayak ini aduh Mbak. Ya mudah-mudahan ya ini sebenarnya doa dan semoga ini Ucapan kan doa. Ya. Aku tuh selalu bilang sama Mona. Aku tuh udah dapetin surga itu di dunia ini gitu selama so hidup ini sweet. gitu loh gitu so dengan keluarga seperti ini gitu. Iya, iya. Aku tuh bahagia banget Mbak di rumah yang teman-temanku kadang punya kegiatan aktivitas yang di luar dari keluarga gitu. Iya, iya. Aku nggak tahu, aku tuh di rumah aja seneng. Oh. Pandemi ini buat aku adalah suatu Berkah ya? berkah dan apa yang kita tanam selama ini sekarang kita panen gitu. Aku Benar, bilang benar. Mona juga selalu bilang kayak gitu. Iya, di saat kita di rumah aja ketemunya dia lagi Iya, kadang-kadang iya. kan udahlah bosen, udahlah konflik Iya, gitu ya. kok. Iya. Tapi Apa-apa. justru apa yang kita rawat selama ini nih kita jadi panen. Panen. Karena begitu kita di rumah aja kita
nggak ngerasain merasa- itu, nggak ngerasain iya, konflik kita- gitu, karena mungkin emang sudah nyicil memperbaiki komunikasi segala macam tuh udah dicicil Dari awal, dari dulu. dari lama gitu. Jadi nggak ada salah-salahan, penghasilan kok berkurang, apa tuh nggak ada ya? Nggak ada, Mbak. Enggak ya, kita Nggak berkurang ada. sih iya ya. Iya, kalau berkurang ya. Maksudnya Tapi kan ada yang kurang atau apa. demanding istri, jadi nggak ada ya? Mungkin itu bukan Mona kali ya? Mona tuh Biasa. pengertian ya, dalam Biasa. suka dan duka Nah, beneran. kalau aku tahu banget, aku tahu banget sih kalau hidup tuh nggak stabil atau Iya. grafik hidup tuh nggak yang Naik turun. Iya. dari rendah ke atas terus gitu, Iya, tapi iya. pasti naik turun gitu. Heeh. Semua orang kok kayak begitu gitu. Heeh, Jadi ya menurut aku begitu kita naik ya kita syukuri, begitu turun ya kita hadapin, udah gitu aja gitu. Menghadapi bersama-sama. Iya, itu. Dan itu memang yang kita lakukan dari awal. Mhm. Dari kita merintis bisnis dari nol, kita belum punya apa-apa, alhamdulillah kita bisa survive sampai sekarang, itu ya berkat sama dia gitu. Iya, iya. Makanya waktu itu satu hal yang pengen aku lakuin sama Mona waktu itu di tahun 2006 aku beliin rumah tanpa dia tahu. Gitu. Karena aku merasa wah, pengorbanannya dia luar biasa gitu. Yang ngejar-ngejar dia pun juga Iya, luar biasa. luar biasa juga gitu. Apalah arti seorang perantau ini gitu kan. Aku aja numpang sana sini, istilahnya numpang tidur A, tidur B gitu ya. Pinjem mobilnya si A, si B untuk jemput dia. Dia nggak pernah malu gitu ya. Terus makanya waktu tahun 2006 alhamdulillah aku punya rezeki. Aku hadiahin dan aku undang tuh teman-temanku yang dulu pernah ngeliat aku gitu ya. Terus bahkan maminya dia, semua keluargaku sendiri juga nggak ada yang tahu aku beli rumah ini gitu. Aku surprisein buat dia gitu. Itu salah satu pembuktian aja bahwa ya itu tadi, Iya. lu nggak salah pilih. tapi ini aku senang banget ya, karena pada saat Indra ngomong tuh kerasa banget ya kalau orang ngomong tuh pure dari dalam hati ya. Tapi aku jadi percaya 24 tahun itu karena memang komitmen dari kedua belah pihak. Iya, iya benar. Artinya ini jadi pembelajaran ya buat semua viewers yang mau menikah, yang sudah menikah, jangan gara-gara koronces akhirnya malah mau cerai ya kan? Iya, Kan banyak loh angka benar, perceraian. benar. Iya nggak sih? Karena nggak bisa komit, Benar, nggak benar. konsekuen. Nah ini aku langsung bacain aja ya guys ya, karena memang sudah teruji omongan mereka itu sudah dibuktikan 24 tahun. Kalau nggak kurang dari 24 tahun agak-agak nggak percaya ya. Jadi ini banyak banget yang nanya sama kalian, boleh ya? Iya. Ini ada beberapa tuh. Sebentar. Ini soalnya muter-muter di sini ininya. Wifi. Nah, dari jualan online 8899. Wow, hari ini vlog dengan Ibu Mona. Thank you banget Bu Vena. Pertanyaan pertama, sejak kapan fokus di dunia parenting? Apakah meninggalkan dunia artis atau paralel? Yang kedua, baru-baru ini sharing ASI dengan Balin ya. Iya, Balin. Bagaimana cara membagi waktu mengurusi 2 baby dan memberikan kasih sayang full. Yang ketiga, kakak yang mau beli iPad sampai buat proposal. Cara mendidik bagi ibu di luar sana dan manfaatnya apa? Wah, ini banyak banget nih. Boleh dijawab nih. Silahkan. Apa tuh tadi yang pertama? Parenting. Sampai lupa. Oh, parenting. Sejak kapan? Ya, aku tuh parenting itu sejak kalau nggak salah tahun 2000 berapa tuh ya? Mima waktu itu 5. umurnya masih Ya 2000. 6. Jadi waktu Mima anakku yang pertama itu kan umurnya 18 tahun. Sekarang ya udah cepet sekarang ya. 18 tahun. Dulu waktu Mima umur 6 tahun, karena pola asuh aku salah ya, karena aku juga nggak tahu informasi apa-apa tentang jadi ibu ya. Mima waktu itu pernah protes, aku nggak suka punya ibu kayak bunda. Katanya aku nggak mau tinggal di rumah ini, kata dia gitu. Karena dia kan waktu itu married umur 20, Mbak. Jadi terus dan 21 waktu itu udah punya bukan anak. zamannya sosial media kan cari informasi iya, iya. yang nggak mudah. Maksudnya suka marah-marah gitu. Iya, marah-marah, suka referensinya kan memukul, karena referensinya dari cubit. orang tua gitu kan, orang tua kita dulu gitu kan. Terus masukin kamar mandi kunci, wah pokoknya gitu deh. Terus aku nggak suka punya ibu kayak bunda, kata. Waduh, perih banget ya digituin, patah hati banget. Terus aku jadi mikir, ya aku kira-kira salah apa ya gitu. Nah suatu hari adalah seminar parenting di sekolahnya Mima. Terus ternyata ada ya seminar parenting itu, baru tahu. Oh ternyata ilmu parenting tuh ada ya. Terus dari sejak saat itu jadi ngejar-ngejar seminar parenting kemana-mana. Tapi tahun berapa itu ya? Itu tuh susah banget cari seminar-seminar, susah terus gemes kan.
kita bikin sendiri deh ya, susah nih cari seminar gitu. 2009-an, Seng. 2009 ya? Kita 2006, Mima kan pindah rumah kan 3 tahun tuh. Iya betul. Iya, Nah jadi akhirnya aku bikin seminar sendiri tuh dalam rangka sebenarnya aku sendiri yang butuh ilmunya. Jadi panggil pembicara, cari peserta gitu. Udah deh kita bikin sendiri aja biar sebulan tuh ada 2 kali lah gitu minimal seminar-seminar atau sebulan sekali deh gitu. Bikin soalnya dulu aku sampai ngejar-ngejar sampai Bekasi, rumahku kan di selatan ya, terus ke Cibubur kemana pokoknya kalaupun ada tuh jauh-jauh deh gitu. Ya udah bikin seminar sendiri, terus aku kan emang dari waktu zamannya sekolah tuh kalau guru nerangin tuh aku catat. Nah dulu tuh aku catat, terus begitu kenal dengan teknologi aku nyatetnya di website www.parenting.id. Sampai sekarang websitenya masih ada. Jadi begitu pembicara ngomong aku catat, terus begitu aku terapin di rumah kan teori parenting tuh kayak mudah gitu, tapi diterapin di rumah ternyata susah gitu kan. Terus aku share lagi, terus begitu aku konsisten dan berhasil aku share lagi di website gitu. Ternyata banyak ibu-ibu yang ikutan ngeliatin, ikutan belajar, dan aku seneng banget testimoni mereka tuh, Mbak makasih ya ilmunya, padahal bukan ilmu gue gitu ya. Itu karena rajin nyatet doang ya guys. Padahal cuma nyatet doang gitu. Terus sama curhat-curhat di web. Terus lama-lama dilirik juga sama radio, naik ke radio, dilirik majalah, jadi disuruh nulis di majalah, jadi makin sering nulis deh nih gitu. Terus akhirnya orang ngelihat aku sebagai mereka menyebutnya sebagai apa itu? Apa parenting? Praktisi parenting kata dia gitu. Itu bukan dari aku. Orang lain menyebut karena mungkin sebenarnya karena akunya seneng sharing gitu, dan menurut aku sosial media ini sayang banget kalau dipakai cuma buat curhat gitu kan. Mending share deh, karena aku pernah jadi ibu-ibu yang kebingungan. Kan kasihan ibu-ibu sampai sekarang, ibu baru pasti akan kebingungan kan. Jadi belum baby blues ya. Belum baby blues dan lain sebagainya, belum nyusuin dan segala keribetannya. Belum suami nggak kerja. Suami diberhentikan dari pekerjaan karena corona ya. Terus ngurusin ABG. Iya benar. Itu Mbak Vena pasti juga. Puyeng ya. Iya makanya aku akhirnya jadi sering share, minimal ibu-ibu jadi ngerasa ada temennya lah ya. Sama mudah-mudahan juga dari situ ketemu solusi. Jadi sampai sekarang ke bawah-bawah deh. Nah waktu itu pernah dijorokin gitu ya untuk jadi pembicara. Terus aku mau ngomong apa gitu kan, dia nggak mau mau ngomong apa. Terus begitu akhirnya memberanikan diri, oke deh jadi pembicara, ternyata aku seneng banget, aku happy banget. Jadi ada gitu. passion. Ternyata aku punya passion di situ. Itu pun semuanya sebenarnya by accident ya. Cuma ternyata aku punya passion dan aku seneng banget. Makanya sampai sekarang kalau misalnya ada yang ngajakin jadi pembicara parenting tuh aku seneng banget memang gitu. Terus jadi intinya udah nggak mau main sinetron nih? Enggak. Gak Apa? main sinetron karena ada bayi aja. Tapi masih anak yang Aku Nala masih kecil aku main sinetron. Terus setelah sinetron kan aku dapat program Modern Moms judulnya. Yang di Trans ya. Main tuh berapa tahun ya? Mungkin 5 lama. tahun atau 6 tahun ya. Akhirnya ya karena ada di situ jadi susah ya buat ke sinetron karena kan mesti tabrakan sama si jadwal. Lebih ke jadwal aja sih kalau sekarang karena masih nyusuin Numa suka ngamuk kalau malam di rumah nggak ada aku, jadi ya belum bisa lah terima kayak sinetron gitu. Cuma kalau misalnya nanti waktu memungkinkan sih sebenarnya aku ini kok di dunia hiburan ini aku happy kok, seneng acting juga, jadi presenter juga aku menikmati. Jadi ya paralel aja semuanya, cuma tetap prioritas tetap keluarga. Jadi kayak sekarang ada Numa, ada Balin, ya udah aku fokus sama mereka. Apa yang bisa dikerjain sambil ngasuh mereka aku kerjain. Tapi kalau tidak memungkinkan karena terlalu menyita waktu ya bukan yang aku nggak mau, tapi ya tunggu dulu gitu sampai mereka kira-kira udah mulai bisa mandiri lah. Iya, tuh pertanyaan yang tadi tentang kalau mau beli iPad harus presentasi, proposal, bener nggak tuh? Bikin proposal. Kita sih sebenarnya memang ngajarin di rumah bahwa nggak ada yang gratis di dunia ini. Jadi ngajarin kita sama sudah anak-anak. menerapkan itu ke anak-anak. Jadi semua kita udah informasikan bahwa semua yang ada di rumah ini adalah punyanya Yanda Bunda. Jadi status kepemilikan rumah tuh jelas. Jelas. Yang ada di rumah ini semuanya tuh miliknya Yanda Bunda, mau TV, mau gadget, mau kamar, mau apa semua. Ini dapat ide dari mana nih? Jarang nih soalnya. Ya itu dari Aneh, kan? Karena kita belajar mengenai pola asuh ini gitu. Karena Jadi parenting ini. kita ngajarin status kepemilikan. Kepemilikan itu penting, Mbak. Gitu. Itu dasar itu malah. Jadi Kalau menurut kita. kalau
kebutuhannya mereka, aku akan menyediakan. Misalnya mereka mau sekolah Yang basic mau- needs ya. yang basic ya. Sekolahnya mau yang bagus, apa aku akan usahakan. Cuma kalau Kesehatan, keinginan, mereka harus usaha sendiri. Gitu. Kayak misalnya mau mainan, boleh. Tapi semuanya tuh selalu ada bayarannya ya, tanda kutip. Maksudnya Oke. ada usahanya. Misalnya, aku mau mainan baru gitu. Boleh asal misalnya selesaiin ikro berapa gitu misalnya, atau makan. boleh asal anakku ada yang picky eater, cobain 10 makanan baru gitu, atau apalah ada usahanya lah. Jadi itu kan gitu. usaha. Iya, Jadi iya, barternya iya. bukan harus material, tapi Iya. bisa usaha yang dia lakukan, paling Betul. enggak dia melakukan sesuatu gitu. Dan Kalau itu udah win-win, gede ya, kalau udah gitu. gede ya Udah gede. usahanya ya mereka nabung sendiri gitu. Kayak Mima waktu itu, aku pengen nonton konser. Tapi konsernya mahal banget. Oke, Bunda bayarin separohnya kamu pikirin sendiri dari mana tuh uangnya gitu. Jadi dia ikut magang di mana lah, dia jual baju bekas lah, apalah. Jadi ada usaha-usaha yang dilakukan sama anak-anak. Karena gini Mbak, kalau kenapa konsep kepemilikan ini dasar dari Iya. Parenting ya. Parenting itu karena jangan sampai kan kita selalu protes kalau anak kita dibully, ya kan? Oh. Kita kalau bully itu kan sebenarnya merampas haknya dia gitu kan. Nah, salah satunya adalah contoh satu hal itu adalah handphone. Kadang-kadang orang tua itu banyak yang sudah memberikan handphone anaknya, tapi begitu anaknya melakukan sebuah kesalahan, dia minta. Handphonenya ambil. Padahal itu Diambil. kan miliknya Itu kan miliknya anak, kan Oh, udah dikasih. Oh iya bener ya. Tapi kok Gitu kita kan dikasih. rampas? Kok kita rampas? Oh, iya, Nah, iya. jangan salahkan kalau seandainya anak ini Anaknya suatu kesel saat nanti gitu. dia akan melakukan hal yang sama. Dia merampas toh, orang tuaku juga ngerampas kok gitu kan. Kalau kita kan Kan memang boleh. status kepemilikan milik Bunda. Jadi aturan, ketentuan segala macam izin harus atas. Jadi kalau misalnya kita melihat ada kesepakatan yang memang dilanggar, memang dari awal kesepakatannya ya kalau misalnya SP1, SP2, SP3. Ada. Wow, kayak perusahaan dong. Benar. Jadi Kalau udah Jadi tiga ada kali bagian SDM nih ya kayaknya. melanggar tarik Jadi handphone kalau itu handphone punya punya kita. aturan. Jadi gitu. handphone nih. Waktu itu anak yang pertama yang presentasi itu, jadi aku bilang, nih Yanda sama Bunda ada handphone nih. Kebetulan Kamu mau nggak aku pinjem pakai. nggak? Mau pinjem nggak? Syarat mau dan dong, mau. ketentuan Tapi ada berlaku. syaratnya. Syaratnya A, B, C, D, E gitu. Kalau dilanggar kapan Kalau aja? dilanggar itu A, B, C, D, E juga ada. SP1, SP2, SP3. Sepakat nggak? Oke, sepakat. Oke ya, deal ya, deal. Oke. Pinjemin. Dilanggar. Nah, kalau dilanggar ya SP1 berlaku. Cuman paling sehari 2 hari kita tahan. Terus nanti melanggar lagi ketentuan yang sudah kita sepakatin. Yang pasti harus sepakat ya. Jangan Iya. pendapat itu cuma dari orang tua aja, tapi dua Tapi arah. kedua belah pihak ya. Dua arah gitu. Jadi dia boleh, dia negosiasi juga boleh gitu. Oke, ya udah. Oh, sepakat ya. Berarti ini SP1, SP2 nih. Terus SP3 itu kita tarik. Waktu itu tuh pernah handphonenya kejadian. Mima waktu itu kita tarik Dia kelas lama 2 tuh sampai 2 SMP. tahun. 2 tahun lebih, sayang. Jadi Tapi Hampir 3 kita tahun. smartphone-nya kita ambil. Tapi karena kita perlu ngontak dia kan, bisa ngontak iya. dia, akhirnya kita pakai kasih Kita beliin yang handphone. bisa Benar-benar SMS handphone, bukan smartphone. dan telepon. Oke, yang benar-benar cuma buat nerima jadul-jadul Iya, gitu ya. buat SMS sama Waktu itu kan ini. SMP tuh, pas SM. Pas mau masuk SMA, dia presentasi waktu itu Mbak. Oh. Sebenarnya idenya tuh dari dia, supaya bisa meyakinkan Bunda Yanda kalau aku nih benar-benar butuh, bukan Waktu cuma SMP. pengen gitu. Dia presentasi bahwa nanti SMA tuh kelasnya itu kan udah kayak kuliah ya SMA-nya. Iya, Dia iya. tuh pilih kelas sendiri. Iya, Jadi iya. hari ini misalnya kelas math ya di sini, nanti Iya. mau Moving kelas class. Iya. moving class gitu. Aku harus ada scan barcode, ada apa segala macam, terus ada grup chat. Oh, iya, perlu kelas, lah. segala macam. Jadi aku perlu. Dia presentasi tuh waktu itu. Oh, alasannya. Iya. Karena dia orangnya agak emosional, jadi Oh. takut. Dia bilang Berantem. takutnya kalau ngobrol biasa, terus Bunda misalnya, tapi kalau gini gimana, terus dia marah. Oh. Jadi lebih baik aku bikin materi Runutannya presentasi itu jelas. supaya runut, supaya jelas dan bisa meyakinkan Bunda Yanda tanpa aku marah, kata dia gitu. Jadi alhamdulillah sih kita berhasil mendidik mereka supaya terus mencari solusi gitu Iya, atas dia yang kenal dirinya sendiri. Iya, betul. Dia tahu oh ini kelemahan gue di sini, berarti gue harus pakai cara lain nih supaya komunikasi Win-win. dengan Iya. Bunda Yanda lebih enak. Karena kan kalau masalah remaja kan gitu kan Iya, Mbak, iya. masalah komunikasi, Ngotot-ngototan. Ngotot-ngototan. Nanti ada yang baper kabur gitu ya. Nah, itu terjadi juga ya sebelum. Oh, beneran? Ini nggak terjadi loh. Oh, ya Jadi kalau Allah. misalnya lihat,
pinter Masa? banget ya anaknya Luna Ada, Ratu. proses ada. itunya Remaja udah bisa presentasi. Itu melalui proses Iya, kabur pernah, berantem Marah, sama berantem, bapaknya pernah. Itu pernah juga. Makanya ini sebenarnya makanya aku bilang kalau misalnya yang dilihat di kan pas berantem sama bapaknya nggak mungkin kita syuting ya. Itu KDRT ya jatuhnya. Iya benar. Kan terus kabur gitu. Kabur di masa pandemi pernah, untung kaburnya Ya ke rumah ampun. orang yang kita percaya Iya, gitu. iya. Terus ini sebenarnya hasil belajarnya Mima, dia ngerasa oh aku nggak boleh gini lagi nih karena Iya. hubungan sama Ibunda Yana jadi nggak enak. Iya. Jadi akhirnya lah dia menemukan solusi kalau aku mau minta sesuatu supaya lebih jelas. Iya. Komunikasinya nggak salah, Iya, jadi aku pakai, buat aku sepertinya cocok pakai cara presentasi dan ternyata ini di copy sama banyak remaja, alhamdulillah gitu. Oh, Mima. iya. Aku seneng sih Mima bisa memberikan pengaruh positif juga ke Iya. anak-anak yang Wow. seusianya dia. Gitu. Wow, keren ya. Makanya nggak heran nih bapak ibunya rela mencari satu profesi pekerjaan yang bisa punya banyak waktu ya. Iya. Jadi ini gantian kayaknya. Sekarang Indra kan lagi main apa namanya tuh yang lagi Little ngetop Mom. bang Web series. web series ya katanya mendapatkan muri ya. Iya, kemarin Rekor. dapat Wow. Muri, Karena di 22 trending, negara. ya, Iya. trending Di di 22 22 negara. negara. Gitu. Web series yang baru ini Indonesia punya web series yang diakui di beberapa negara, bahkan nomor 1 di Iya, Hong Kong ya. nomor 1, di Singapura, Malaysia, Dubai, bahkan di Amerika. Berarti kamu kayak artis-artis drakor gitu. Iya, saya. Nanti kalau kita jalan-jalan kamu terkenal. Iya. Tapi dong. tapi ini ngerasa nggak sih rezeki itu nggak akan pernah putus ya guys kalau keluarga tuh solid. Insya Allah. Bener nggak sih? Ngerasa nggak sih? Aku Itu- percaya sekali Bener dengan nggak sih? kekuatan doa, Mbak. Benar. Iya. Kayak tiba-tiba hadir Balin kan ya di Iya. rumah. Ha-ha. Nggak tahu kenapa ya semenjak hadir Balin jadi banyak banget yang ngedoain kita dan doanya panjang-panjang dan terasa sangat tulus gitu loh. Iya, Mbak, iya. ya Allah Mbak, semoga Balin besarnya jadi anak yang soleh, Mbak juga Amin. keluarganya sakinah mawaddah warahmah, itu panjang banget doanya. Iya, iya. Terus karena aku percaya banget gitu Betul. ya dengan kekuatan doa, akhirnya kita yaitu tadi kan kita tinggal di apartemen. Iya. Terus kita ngerasa semenjak ada Balin, ada Numa juga. Terus semenjak pandemi ibuku aku ajak tinggal di rumah juga Di gitu ya. apartemen. Oh, rame Di dong. apartemen. Amin. Makanya. 10 Mbak di apartemen. Iya. Tapi seru ya. Cuma 150 Seru itu. banget Tapi seru sih. dong. Iya, Iya, untuk ha-ha. kayak Mima kan udah Iya, remaja, dia butuh Dia punya kamar privacy. sendiri privacy. Oh, ya. ha-ha. Raka juga udah mulai masuk preteen nih, dia kayaknya butuh privacy tapi nggak bisa karena adiknya lari-larian gitu kan. Akhirnya walau di masa pandemi yang sulit Iya. ini, terus mesti renov rumah tuh kan setengah Iya, mati ya Mbak. benar. Tapi karena lagi banyak banget yang doain, aku percaya banget rezeki itu nggak akan putus. Apalagi kita niatnya niat baik buat Betul. keluarga. Menurut aku sih pasti akan dicukupkan gitu. Jadi ya no ya matter udah. how ya. Iya. Tapi itu bener, itu nggak tahu Iya. deh. Aku juga nggak tahu tuh rezekinya tiba-tiba ada aja dari mana. Terus, Termasuk casting untuk Little Mom ini. nah tiba-tiba Iya, Little Iya. Mom Little juga Mom meledak. Indra juga Meledak. dapat banyak tawaran. Aku juga jadi dapat banyak banget kerjaan gitu. Jadi ya Iya, Senin sampai Jumat nggak bisa loh, katanya Mbak Vena full webinar. Hitung aja sekali webinar guys, berapa kali. Tapi di Vena Melinda Channel nanti bayarnya pakai Vena's Cake ya. Enggak, tapi bener dong. Ini anak membawa rezeki ya. Itu. 4 anak ini ya, bener ya. 5 ya termasuk sama Balin ya, termasuk 4+1 kalau sekarang Empat. berarti ya. Kalau kita bilang 4 Ceritain dong Balin tuh gimana ceritanya? Jadi Boleh nggak? boleh banget. Boleh nggak? Jadi kita juga nggak nyangka. Jadi Iya. kakakku ini sudah punya anak gede-gede banget, udah mau punya cucu. Itu si Keisha Keisha Ratius Iya, sekarang Keisha. hamil Itu kan 7 bulan. ponakan. Iya. Itu kan ponakanku, anaknya kakak. Iya. Nah, anaknya udah gede-gede 2. Terus sekarang menikah, kemarin di awal pandemi nikah lagi. Jadi 1,5 tahun yang lalu tuh menikah lagi. Terus istrinya hamil. Terus tiba-tiba kemarin gelombang delta yang Iya. dahsyat itu tiba-tiba nelfon aku, Mon, Ulan COVID nih gitu. Tapi karena istrinya kakakku nih, ibunya Balin nih, Hidup suka sehat. maraton, suka naik Sepeda. sepeda, hidup sehat, makan apa? jus lah, chiaseed lah, jamu lah, apalah gitu-gitu kan. Kalau aku lihat di story-story, karena kita juga belum sempet yang akrab ketemu terus kan pandemi Iya, kan ya, iya, Mbak? benar. Waktu pernikahannya kita nggak datang. Karena Iya, pandemi. Karena pandemi Karena aku pandemi. punya bayi. Terus aku cuma bisa lihat ya sekali-sekali ketemu gitu, terus ngikutin lah dari Instagram. Tapi hidupnya sehat banget. Jadi aku pikir ya udah COVID akan berlalu begitu saja kan. Terus masuk rumah sakit,
gimana Lan hari ini ya, nih demam gitu, badannya sakit-sakit. Oh gitu, besokannya gimana Lan hari ini? Udah nggak demam nih, cuma badannya masih sakit-sakit. Aku pikir oh oke lah, berarti tinggal recovery Iya, ya. tinggal sembuh ya. Terus 3 hari apa 2 hari kemudian tiba-tiba kakakku nelfon, Mon, Wulan saturasinya 70 gitu. Ya Aku Allah. shock banget. Hah, 70 terus gimana? Bayinya gimana? Kayaknya Iya. harus melahirkan besok karena kan bayinya jadi nggak kebagian oksigen dong, Mbak. Hamil 8 waktu itu bulan. Wulan tuh hamil 8 bulan. Terus akhirnya besok melahirkan, Mon. Oke gitu. Aku nggak berani kasih tahu ibuku karena takut dia Iya. bingung Shock lah. kan. Udah gitu melahirkan tuh besoknya, udah lahiran, alhamdulillah Sesar. gitu, sesar kan. Udah melahirkan, terus ini Mon, ini dokternya kasih laporan, bantuin dong, ini artinya apa, kata kakakku kan itu, WA. rekam medisnya. Ternyata ibunya Balin nih masuk ICU terus pakai ventilator. Ya Oh gitu, Allah. aku langsung Aduh, aduh, kalau udah pakai ventilator Iya udah. udah ada apa gagal nih, nafas gitu. kan, udah Gagal parah. nafas. Oh ya udah deh gitu. Terus 2 hari kemudian meninggal. Ya Allah, Terus innalillahi. karena anakku 4 dan 4-4-nya aku susuin kan Mbak. Oke. Yang lain tuh aku susuin sampai 2 tahun Iya, gitu. iya. Terus aku lagi masih nyusuin Numa juga. Begitu aku dengar ibunya Balin meninggal, yang kepikiran langsung yang susuin siapa ya Iya, gitu. Terus aku benar, tanya benar. pakai susu apa di sana, pakai susu formula. Katanya dokternya nggak berani pakai ASI donor karena kan Kondisi. lagi kondisinya pandeminya juga lagi tinggi-tingginya kan. Iya bener juga ya aku bilang. Terus aku bilang sama Indra, sayang boleh nggak sih kalau aku nyusuin Balin gitu. Terus dia bilang, aku juga Aku udah kepikiran. kepikiran dari awal udah ini gimana ya? Aku sih mikirnya bonding ya Mbak. Iya, benar. Anak itu walaupun mungkin orang lihat oh masih bayi nggak tahu Iya. apa, tapi bonding saat dia Itu kan setelah dasar lahir dari itu karakter penting. ya Mbak. Betul, gitu. betul. Dasar Makanya dari karakter. sebenarnya sesungguhnya sih Balin tetap akan pulang ke rumahnya sih rencana awalnya dengan bapaknya, dengan papahnya, ada neneknya di sana, ada 2 kakaknya yang udah gede-gede juga umur 21 dan umur 18. Dari yang pihak Iya. istrinya. Tapi aku ajuin sih memang ke kakakku, Don boleh nggak kalau Balin tuh aku susuin dulu, terserah deh. Sebulan, 2 Diizininnya bulan, mau 3 cuma bulan, 2 atau minggu berapa. kayak ya setetes 2 tetes lah gitu, mau sebulan alhamdulillah. Boleh nggak kita susuin dulu, dan ternyata memang karena kakakku juga COVID dan keluarganya walaupun negatif tapi kan tetap ya Mbak ada Iya. potensi-potensi juga. Ya di sini juga belum clear katanya. Ada saran juga dari teman-teman yang memang ya bekerja di bidang Di medis, kesehatan juga. ya lebih baik memang dititipin dulu Balinnya sampai rumahnya juga clear gitu. Iya. Ya udah akhirnya kita susuin dan alhamdulillah dapat izin dari keluarganya. Ya sementara kita rawat dulu gitu. Cuma pastinya sih Balin akan aku kembaliin ke papahnya ya, karena banyak nih netizen yang Mbak sama Mbak aja. Aku juga pengen nih, apalagi nih baper banget nih. Sama Jadi, kita aja gitu. Nggak bisa dipungkiri kalau kita udah nyusuin. Aku aja guys, Fania itu nggak pernah dapat ASI. Karena aku bingung. Aku kan nggak mungkin dia nyusuin. Udah usianya Iya, ketuaan iya. gitu. Tapi aku akhirnya taruh dia di dadaku. Nah, itu aja timbul rasa cinta Betul, sampai betul, detik ini. Gimana Mona yang air susunya mengalir dalam tubuhnya Balin tuh gimana gitu? Iya sih kalau Chemistry pasti udah ada dong. Iya, aku memang dari awal udah pikirin itu sih, tapi memang aku dari awal udah setting gitu, karena aku tahu ada resiko itu gitu, akan jatuh cinta sama Iya. Balin gitu, rasa ingin memiliki ada gitu, tapi kan walau bagaimanapun yang punya hak penuh terhadap Orang tuanya. Balin saat ini kan papahnya Iya, gitu. papahnya. Jadi kalau aku sih emang udah ngeset gitu bahwa Balin ini ponakanku, masih ada papahnya yang akan memutuskan kehidupan Iya. selanjutnya akan seperti apa gitu. Jadi ya Kalau sayang dia mah mah hebat, pasti. Mbak, bisa Iya. kayak gitu. Dia tuh bisa memilah gitu. Makanya aku banyak belajar dari Iya, dia tuh. benar. Dia tuh orang yang Ini hatinya putih banget ya. Hatinya dia baik tuh cuma ya. jago mengolah emosi. Dia Iya, tuh bisa benar. memparkirkan masalah. Iya. Udah. Biasanya aku perempuan mau nggak mikirin. gitu loh. Nah, Iya. dia jago. Aku banyak belajar sama dia. Kalau aku kan biasalah. Iya. Kalau aku tuh mikirnya tuh kejauhan. Iya, iya. Dia selalu bilang udah, nggak usah terlalu jauh-jauh. Oh, jadi dia ngerem nih, ngerem. Dia sangat ngerem banget gitu. Kalau aku mimpiku tuh banyak Mbak, pengen A, B, Iya, C, iya, D. iya. Kalau nggak ada dia, wah udah kebablas gitu. Tapi alhamdulillah kalau di Balin ini yang baper itu malah aku gitu. Oh, Aku Iya, tuh malah Indra baper banget. masa sih ini nanti akan bisa sama kita. Dia kalau gitu lagi kan. berdua sama Balin ngobrol, Balin mau kemana sih? Tinggal sama Yana aja. Jadi sekarang Balin umurnya
3 bulan. Lucunya ya Dia lagi baru Allah, bisa lagi ketawa balik kan. Iya, udah mandang, udah lihat, udah Iya. reaksi gitu loh. Iya. Nah itu Oh, ya, jadi yang di foto ini? iya, Yang di foto-foto terbaru di Bali? Bali. Oh, Anaknya oke. cewek, yang Numa itu cewek. Mana masih lovely umur banget setahun. ya, lovable banget anaknya. Iya. Setahun 3 bulan ya, Numa sekarang ya. Jadi ya, Iya, ya nggak iya. apa-apa. Memang aku tuh sebenarnya sama anak-anaknya kakakku juga gitu kok. Sama anak-anaknya kakakku tuh cinta Semua banget deket gitu. ya? Bahkan Semua. netizen tuh bingung. Ini Keisha sebenarnya anaknya siapa sih? Iya, karena ini banget deket Karena sekali deket ya. banget gitu. Adiknya Keisha pun karena ya bukan artis aja, jadi nggak Oh. Sering nginep tempat kita, sering. Tapi nginep sebulan. Padahal di apartemen segitu, Iya. tidurnya di ruang tamu, happy aja dia. Ya karena kalian welcome, ya kan? Ada juga rumahnya 1000 meter, kalau nggak welcome ya sama aja. Itu masalah memang mereka, akhirnya aku tahu kenapa mereka cocok. Mereka punya hati yang baik, hati yang putih. Jadi yang namanya rezeki itu salah satunya jodoh loh. Iya. Iya. Aku itu percaya itu. banget, Itu karena benar. jodoh itu bisa ada expired. Iya. Iya. Tapi kalian antara doa, ikhtiar, dan memang kalian itu punya konsep yang sama bahwa till death do us part itu ya itu tadi kalau udah amin amin, bener-bener amin, bukan amin terus habis itu lihat HP flirty ya. Kan banyak tuh kadang-kadang kan. Nah itu tuh guys, ini ada pertanyaan lagi ya. Ini menarik nih. Wati.mega_ega. Mama Vena tanyain dong ke Mbak Mona Ratuliu. Rahasianya apa selalu jauh dari gosip? Nah, tuh. Kan udah dijawab tadi itu. Apa yang mau digosipin Iya, kalau Bimo. begini? Iya, apa yang Wah, mau nggak dikasih? seneng kayaknya ngobrol sama Aku seneng. Karena aku nambah ilmu. Iya, iya. Bener. Kalau aku sih sebenarnya apa ya sayang ya? Kamu ke ya Tuh itu manggil tadi masih sih. sayang guys. Biasanya kalau 24 tahun, hehe. Mbak, tahu nggak? Percaya aku aja itu setiap pulang ke rumah aja itu rasa deg-degan itu ada. Oh iya, seru-seruan Udah gitu. di Antasari gitu. Semalam itu Masa kemarin aku sih? reading kan, Yang reading gitu kan. bener. Terus aku masih agak lama nih. Alah enggak, kamu udah nyampe sini kan. Itu Oh. dia tuh masih kayak gitu. Jadi kita nyampe itu Jadi kayak orang surprise. pacaran sih. Bener, Ih. itu terjadi, Mbak. Itu Jadi sampai kalau ini kalau yang 17 tahun ke atas, jadi ini masih ada desire gimana masih ya? Masih. Wow, Masih banget. gitu masih. banget. Memang kita rawat, ya rasa itu terus ada gitu. itu dirawat ya. Terus kadang-kadang kan di rumah nyampe rumah gitu aku kan suka surprise gitu. Dia tiba-tiba di lift gitu ya, udah nongol gitu dia tiba. Oh, Gitu, ih lucu. Itu masih Ih lucu ada. banget sih, ya ampun. Ini banyak banget yang nanya ya, aku harus tanyain ya guys. Soalnya mau hujan. Ini mereka ngomong langsung hujan loh. Waduh, artinya apa itu? Graphics_advertising. Ini kok yang nanya orang advertising ya? Mau tanya Tan, pengalaman Om Indra Brasko syuting bersama anak-anak generasi muda seperti Wilona, Al, Rasya, dan anak-anak muda yang lain di web series Little Mom ini, dan bagaimana perasaan Om Indra series ini sampai trending worldwide 22 negara dan mendapat penghargaan dari Muri. Iya. Dia mah seneng ngobrol, Seneng. orang Oh. bisa ngobrol sama umur berapa aja tuh pada curhat Malah jadinya. pada curhat itu laki-laki itu dua laki-laki Laki-laki. itu. terutama Rasya dan laki-laki Al. Rasya sama Al. Itu udah mateng tuh anak. Oh. Udah Udah mateng. pingin marry. Ini aku cuman bilang sama anak-anak, pokoknya kalian tanamkan sama diri kalian bahwa surga dunia itu ada. Itu adanya di keluarga. Dan Benar, itu aja. benar. Aku selalu bilang sama mereka. Sampai si Al itu, oh gitu ya Om. Kok bisa kayak gitu? Nah itu Nah, makanya iya. harus dirawat terus Iya. dan juga terus dipertahankan. Karena ya itu kalau nggak dirawat ya percuma akan Iya. jadi liar gitu Betul. kan. Kalau nggak dipertahankan masalah itu ada. Iya. Gitu. Tapi bagaimana fokus sama solusinya itu Benar. aja. Nah itu aku anak-anak itu bilang, nah apalagi Wilona itu Curhat tentang Vero nggak? Dewasa. Rahasia ya? Oh dewasa. Wilona Oh. anaknya dewasa Nggak mau banget. balik lagi aja, Fer. Nah itu dia. Nggak, tapi artinya Indra nih orangnya sangat humble ya. Ya kalau di lokasi memang aku sering ngobrol sama mereka dan kadang-kadang kita menceritakan Om Indra itu gimana sih syuting zaman dulu kayak si siapa Willow kan kalau manggil aku kan Papa. Pak, itu kalau dulu zaman syuting dulu gimana ya Pak ya? Gitu kayak gitu-gitu dia sering nanya-nanya kayak gitu dan kebetulan juga chemistry kita di lokasi itu sangat kuat gitu Ya, sama kelihatan sih ya sama di- mereka ini di gitu filmnya sama anak-anak juga ini terasa. gitu. Kamu seneng nggak jadi trending worldwide jadi Wah, artis? alhamdulillah. internasional? Dapat bonus nggak? Dapat bonus nggak by the way? Bonus Kepo. banyak, Oh banyak. apa?
bahagia, seneng kan? Oh, dapat gitu. job Itu web series lagi akhirnya tuh. dapat job Wow. yang lain. Jadi Wow. sekarang ada 3 web series yang nanti aku bintangin Wow. gitu loh Wow. dari si Iya, iya. Little Mom ini ya. Mom. Dan nanti kan ada season 2-nya. Oh, Akan mau dibikin? Iya. Wow. Season 2-nya. Wow, pokoknya ya bersyukur lah walaupun gini, kita bersyukur punya produksi yang bagus Iya. gitu ya. Terus tim kerja yang bagus juga, hasil yang bagus Iya, juga. jadi nggak sia-sia ya Nggak capeknya, sia-sia, capeknya. bener. Kalau kita udah ninggalin anak, istri, nggak taunya hasilnya biasa-biasa Nah. aja, aduh capek deh ya. Nah nih ada lagi nih, ini berarti ada yang ngomong 13 tahun salah ya, kalian cuma 8 tahun ya. Iya, Berbedanya 8 8 tahun. Jangan lihat ubannya dong. Nih, dari Wahyu Irek 91. Mau tanya dong sama Bu Mona, Numa sampai sekarang pakai sufor nggak? Kalau enggak, camilannya sehari berapa kali? Dan hari ini bikin camilan apa buat Numa biar berat badan tetap naik? Jadi kalian ini kayaknya Ibu Mona tuh udah jadi idola ibu-ibu ya? Gimana tuh rasanya Mona? Aduh, Hah? iya nih banyak yang nanya ini itu, tapi aku senang sih. Aha. Karena kan kalau ngomongin tentang ngasuh dan didik anak, apalagi anak bayi ya Iya. banyak apa namanya apa tuh rumor tuh, bukan rumor apa, banyak Oh, ini apa sih istilahnya? Mitos. itu? mitosnya Ha-ha. gitu loh, Mitos. Mbak. Kasihan kan ibu-ibu ini nggak boleh itu, Iya, nggak boleh gitu ya. ha-ha. Jadi aku senang share gitu tentang kalau aku kan memang senang update gitu. Sekarang WHO tuh standarnya kayak apa? Karena kan emang setiap anak beda-beda. Kayak misalnya Oh, sampai based on data gitu ya? Iya. Wow. Nggak, kebetulan Mona ini, nah ini Wow, Mbak, coba aku lihat dulu. Beneran nih Mona, serius Mona. Kamu bisa jadi dokter loh Mona. nah, jadi gini Mbak, aku Mona dulu ini pernah ikut nah, milih sehat milih namanya. sehat. Jadi Oh. isinya dokter-dokter anak, terus Oh, ngasih, gitu. mereka tuh bikin seminar-seminar, kalau sekarang webinar gitu. Ah, Karena ah, standar ah. kesehatan tuh dari tahun-tahun beda. Kayak Iya, misalnya benar-benar. Mima tuh dulu makanan pertamanya pisang. Ha-ha. Kalau Raka makanan pertamanya adalah satu jenis Aha. apa karbohidrat, makanan pokok daerah setempat. Kayak misalnya kita Indonesia kan nasi, Nasi, gitu kan. ah. Berarti makanan pertamanya Raka tuh dari beras gitu, beras Oh. merah mau apa, Ah, pokoknya ah. dari nasi dulu, nanti Ah, ah. seminggu baru tambahin daging gitu kan. Oke. Kalau Numa nih udah beda lagi. Numa Ah. itu standarnya adalah kalau anak ASI ini kan butuh asupan zat besi nih. Jadi mesti misalnya nih, aku hari ini makan opor, ya udah opor Ya. di blender aja. Di blender, jadi maksudnya kalau misalnya memang dia masih halus makannya, teksturnya harus sesuai dengan teksturnya bayi. Cuma Wow. kalau hari ini makan soto ya soto. Jadi pakai membiasakan nasi. makanan Jadi rumah. beda-beda Mbak. Oh, Setiap gitu. tahun tuh bisa keluar kebijakan baru dari WHO. Baru tahu loh aku. Oh gitu ya? Aku suka share gitu. Sebenarnya Oke. ini dapetnya dari dokter. Pantesan dia webinar mulu. Kayaknya aku mesti ganti profesi deh ya. Gue mesti kayak Mona nih, mesti lebih searching ya. Jadi itu bisa cari duit dari rumah aja. Iya. Ya Iya, kan? bener. Bener nggak sih? Bener. Makanya aku seneng sih Ah, pandemi ini, Iya, di iya. pandemi ini kita jadi tahu bahwa oh ternyata kita bisa kerja tapi di rumah aja. Iya. Cocok banget buat kita berdua. Benar, Nanti kita benar. betah banget di Nah, rumah. itu tadi Mbak yang Iya. aku bilang bahwa memang sesuatu hal kalau mau kita memulai sesuatu itu dari awal kita sudah mendesain arahnya mau kemana. Iya, Tapi betul. secara tidak langsung itu yang kita tuju gitu. Nah aku dari menikah sama Mona itu targetku tuh udah ke situ. Aku pingin punya perusahaan, aku pingin banyak waktu untuk keluarga, gitu. Itu semua alhamdulillah sekarang Itu blueprint lah. Nah, Blueprint. jadi blueprint Iya. kita gitu yang nanti ngarahin kita. Iya. Oh, kebablasan lu. Coba Balik lihat lagi, blueprint balik lu lagi. gitu. Balik lagi gitu. Benar-benar. Ya itu tadi di bawah alam sadar kita ternyata itu membentuk dan Iya. mengarahkan kita ke sana. Aku alhamdulillah sekarang punya perusahaan yang sudah bisa remote. Jadi istilahnya nggak perlu aku datang ke kantor, cuman dapat resultnya aja gitu kan. Terus ya ada syuting lagi Iya, gitu iya, kan. iya. Nggak tahu terus tiba-tiba dapat ya kayak webinar lah, Iya, acara iya. apa yang bisa aku lakuin di rumah gitu. Jadi dengan Iya. itu ya aku akhirnya melihat memang benar nih Iya. bahwa apa yang aku lakukan memang tujuanku adalah
yaitu tadi Iya. sakinah, mawaddah, warahmah, bismillah, insya Allah Iya. itu yang aku tujuin, arahin gitu. Bagaimana itu ya? Guys, jadi itu bukan lip service ya. Kalau kita mau bilang bahwa konsep keluarga kita adalah surga dunia, itu semua ada blueprintnya dan itu insya Allah yang akan menjaga ya. Itu jadi real ya. Rel kita. Jadi real kan. Tanpa itu, tapi juga harus ada effort ya. Effortnya adalah Ada. keagamaan ya. Iya. Agama ini tetap jadi imam terus ya setiap kali sholat ya. Harus ya Mbak, gitu Harus kan. ya. Ya mau nggak mau gitu kan. Ya salah satu yang dijadikan sosok seorang imam ya cuman laki-laki kan istilahnya kayak gitu. Jadi itu tetap ya dari pertama kali menikah sampai Iya. anak udah 4 ini tetap ya. 4. Indra. belum Empat belum plus ada lima. yang bisa nih, Raka belum mau jadi Belum. bintang soalnya ya. Baru komat-komat. Belum mau ya. Baru Komat komat-komat aja susah. azan. Komat aja adiknya yang cewek yang disuruh. Tapi aku ngebayangin ya, aduh, kalau di sebelah mereka tuh apa yang mereka bicarakan hampir 1 jam ya guys. Itu benar-benar maknanya dalam ya, bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Rezeki akan datang dengan sendirinya di saat keluarga kita benar-benar solid, saling menjaga satu sama lain, dan insya Allah anak-anak yang mereka lahirkan pun nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang Amin. luar biasa. Amin. Karena kan negara ini butuh orang yang berkarakter. Iya. Karakter itu kan nggak ada di sekolah. Benar. Iya kan, karakter itu harus legacy dari orang tua. Iya. Dari 0 tahun. Nah, ada nggak yang mau disampaikan nih kepada ibu-ibu, bapak-bapak? Ibu, bapak-bapak. Ini penting loh. Iya. Penting. Coba gimana Mama Mona? Sebagai istri dan sebagai ibu supaya keluarga tetap terjaga. Nah, iya loh. Aduh, apa ya? Ya, apa ya? Menurut aku sih sebagai ibu kita mesti terus sebagai manusia ya, Iya. kita mesti terus update ya. Hmm. Sekarang Belajar, kan update. cari informasi itu udah gampang banget gitu. Udah bertebaran di mana-mana, di sosial media aja ada. Kalau zaman dulu kayaknya kita mesti cari buku Iya. gitu. Kalau sekarang kan bisa lihat siapa aja. Referensi banyak banget gitu, tergantung siapa yang mau kita lihat gitu. Jadi Betul. ya memang kita mesti update terus sih Mbak. Iya. Mungkin kayak misalnya tadi ya masalah kesehatan sekarang sama tahun depan bisa beda. Iya. Mungkin kayak misalnya Pola asuh. kalau aku ngasuh anak aku pakai cara zaman dulu juga kan nggak mungkin karena zamannya juga udah beda gitu. Jadi ya yang penting ya kita mau update terus, kita mau cari informasi terus, fokus untuk kebaikan keluarga. Kayak misalnya sekarang nih pandemi, apa sih kekurangannya di rumah? Misalnya, oh ya gue suka ngomel ya, anak-anak gue nggak seneng ya. Tapi kan kita 24 jam di rumah, kasihan anak gue jadi nggak nyaman, gue ngomel terus. Gimana ya caranya? Perbaiki komunikasi gitu. Jadi selama kita mau terus memperbaiki diri, fokusnya ya buat nyaman keluarga ya, menurut aku sih nggak ada yang nggak mungkin sih. Semua yang kita harapkan pasti bisa gitu. Jadi kalau misalnya, oh keluargaku surga dunia, itu bisa nggak cuma di bibir aja sih, bisa Iya. kejadian saat kita mengusahakan lah. Aku sih tambahin dikit. Aha. Kalau pada intinya itu manusia itu adalah makhluk belajar. Gitu. Kita dari lahir kita udah belajar bernafas, ASI, berjalan, sekolah gitu kan, SD, SMP ya, pokoknya sampai kuliah gitu. Itu yang harus disadarin Mbak, bahwa manusia itu adalah makhluk belajar. Sampai tua pun kita harus tetap belajar gitu. Nah nanti ibaratnya Ya umur pernikahan 1 mau ya, umur pernikahan 2 20 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. 24 tahun. Itu Iya, beda semua, tantangannya tantangannya Oke. beda. Punya anak 1, punya anak 2, punya anak cewek, anak cowok, itu semua beda semua. Jadi ya kita harus sadarin sebagai manusia adalah kita makhluk belajar. Nanti lulusnya tuh nanti, kalau kita sudah ditanam, nah itulah lulus kita gitu. Itu udah meninggal. Sudah meninggal baru itulah lulus kita gitu. Iya, Itu benar sih. juga Jadi jangan sih. pernah capek untuk terus belajar. Aku sampai sekarang pun belajar dari orang-orang yang yang aku temuin gitu ya. Sama Mbak Vena juga belajar, sama siapapun gitu. Itu aku banyak yang aku lihat gitu. Nah, bagaimana kita mensyukurin, nah, itu kembali Iya. apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari, mau kita sharing nggak? Gitu. Iya, Atau benar. kita tanam sendiri. Nah, itu sih tergantung dari setiap manusia. Terakhir dong, ini kan buat keempat buah hati ya. Pasti ada yang nonton Vena Melinda Channel. Biarpun channel mak-mak. Apa yang ingin disampaikan dari Yanda dan Bunda kepada anak-anak di rumah yang sangat dicintainya ini? Aku sih. Iya, kamu kan buat Aduh, anak-anakku kesayangan Bunda Yanda.
semoga apa yang sudah Bunda Yanda usahakan ini bisa jadi pelajaran ya buat kalian semua gitu, bisa jadi basic yang kuat gitu, jadi pondasi gitu dalam kehidupannya kalian dengan segala kekurangan ya Kak. Iya. Kita kan manusia ya, Bunda Yanda manusia. Aku tuh nggak pernah nutupin kekurangan kita di depan anak-anak. Anak-anak. Biarin aja anak-anak tahu, nggak apa-apa gitu. Karena ya biar mereka tahu kalau kita juga manusia yang punya kesalahan. Kalau salah ya tinggal minta maaf gitu. Jadi ya semoga anak-anak ini bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari kita, kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita bisa mereka improve. Gitu. Dan semoga apa yang kita usahakan ini bisa jadi fondasi hidup kalian deh. Karena semoga kalian punya harapan untuk kehidupan ke depan, karena menurut aku tuh harapan itu adalah pegangan yang paling berharga lah ya buat kehidupan nanti ke depannya itu. Dari Yanda dong. Kalau Ini kan dari Bapak Yanda, idola. ya pokoknya Wuhui. Yanda Yang selalu TikTokan. Habis ini aku mau TikTokan Kalau dari Anda sih buat anak-anak yang mudah-mudahan seperti tadi sih yang ya Bunda bilang gitu, bahwa semoga apa yang kalian lihat dari kita berdua itu menjadi jadi pegangan hidup lah gitu. Selain bukan hanya baiknya aja, buruknya juga gitu, karena boleh dipelajarin gitu, dan kalian akan menjadi anak yang tangguh, anak yang kuat apabila kalian berani mencoba, yang pasti mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Dan selalu aku bilang sama anak-anak, utamakan keluarga, karena bahagia keluarga itu akan menjadi kebahagiaan kita juga, itu sih. Keren banget ya guys ya. Jadi ini pasangan yang menurut aku pasti menginspirasi kalian. Jadi semua omongan mereka sudah buktikan 24 tahun bersama bukanlah waktu yang singkat. Selain Allah memang mengizinkan mereka terus bersama, tentunya kita sebagai umatnya selalu ingin mendoakan juga anak, doa istri, doa suami. Itu kalau dikumpulkan jadi satu, sholat berjamaah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi buat keluarga Indonesia semua yang di rumah, nggak ada hal yang nggak mungkin ya. Aku sekarang sudah percaya nih 24 tahun, dan mereka gengnya juga semua pada lama-lama ya perkawinannya ya. Geng apa namanya ya? Geng Mom Sweet Mom. Oh, Mom Sweet Mom. Jadi bapak-bapaknya unyu-unyu, anak-anaknya unyu-unyu. Aku nggak dimasukin ke geng itu karena Eka tidak punya suami ya. Oke guys, jadi jangan lupa untuk selalu nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum.